Jadi begini, teknologi itu kan hadir untuk menjawab tantangan zaman. Dan dalam hal ini dikatakan Islam itu tidak ketinggalan zaman, tapi menjaga dan merawat zaman. Artinya kalau ada bahasa ketinggalan itu bukan Islamnya, tapi orang Islamnya. Muslim bisa ketinggalan soal peradaban dan lain sebagainya, tapi kalau Islamnya nggak mungkin ketinggalan. Karena Islam itu menjaga zaman, Islam merawat zaman. Nah, teknologi hadir itu kan untuk menjawab tantangan zaman. Saya pikir begini, mata uang digital itu kan untuk menjawab kesenjangan nilai tukar mata uang antar negara saat ini yang sangat-sangat tidak adil. Sama-sama kertasnya, coba kita lihat antara dolar dengan rupiah, kan senjang banget. Pound sterling dengan rupiah jauh banget. Dolar Singapura dengan dolar Amerika dikit lah gitu loh. Jadi nilai mata tukar uang sebuah negara itu kan sangat rendah dibandingkan dengan negara yang lain. Contoh Indonesia dengan Amerika gitu. Nah, saya pikir lahirnya cryptocurrency itu sebagai mata uang tunggal yang dapat digunakan di seluruh dunia. Harapannya apa? Diharapkan bisa menjawab tantangan mengenai permasalahan nilai tukar mata uang di masa depan, sehingga dapat memperkecil menurut saya gap antar nilai mata uang yang ada di dunia. Sementara salah satu alasan MUI mengharamkan cryptocurrency itu apa? Salah satu alasannya adalah karena jenis mata uang tersebut tidak memiliki wujud fisik maksudnya, yang bisa diterima-terimakan ke pembeli dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, memungkinkan untuk timbul horor ataupun penipuan. Nah, apakah benar seperti itu kan perlu didiskusikan. Maka saya merasa begini, saya sepakat dengan salah satu hasil Bahsul Masail Lembaga Bahsul Masail NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mengatakan begini, komplitnya, ekonomi merupakan bagian dari ranah hukum Islam yang dinamis. Artinya dinamis itu kan berkembang. Nah, perkembangan teknologi digital berpengaruh pada perubahan alat tukar, bentuk komoditas maupun pola transaksi. Hukum Islam tidak mengatur jenis alat tukar yang harus digunakan. Dalam hukum Islam, jenis alat tukar mengikuti kebiasaan suatu komunitas. Maka saya teringat satu hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu dengan perkara-perkara duniamu, termasuk alat tukar. Makanya kemudian Islam tidak pernah mengatur alat tukarnya pakai apa. Dan ternyata Islam tidak menolak itu. Contoh begini, awal-awal Islam kita menggunakan alat tukar apa? Dinar dan dirham. Materialnya apa? Logam. Material dengan nilainya itu hampir setara loh. Karena kalau kita jual mata uangnya itu dinilai dari emasnya kan hampir sama. Itu yang pertama, logam dalam bentuk dinar dan dirham. Kemudian apa perkembangan zaman itu beralih dari logam menjadi kertas. Yang dalam fase ini antara materinya dengan nilainya itu kan sudah nggak setara. Kalau dirham dan dinar itu kan setara. Sementara kalau kertas, sama-sama kertas, yang satu bergambar Bung Karno, yang satu bergambar orang botak nggak pakai peci. Itu harganya lebih mahal yang botak nggak pakai peci. Padahal kertasnya sama, nilai tukarnya berbeda. Inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan. Nah, kemudian muncul hari ini cryptocurrency yang merupakan anak kandung transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin intensif. Saya pikir kan kalau di negara-negara maju itu kan kayak PSG Jerman aja membeli si Messi pakai kripto. Arsenal menggaji karyawannya juga pakai kripto itu. Lah, pertanyaannya adalah, benar nggak itu tidak berwujud, mengandung horor dan lain sebagainya? Saya kok mempunyai pandangan yang berbeda ya. Yang pertama, dari nilai manfaat. Jelas kripto itu memiliki manfaat. Kemudian yang kedua apa? Bisa diserah terimakan. Saya hari ini dapat kiriman wallet umpamanya, bisa diserah terimakan. Kemudian bisa diakses jenis antara sifatnya. Jadi bisa diakses jenis serta sifatnya oleh tidak hanya kedua belah pihak. Lah saya pikir kok seperti itu, saya kok mengatakan masih layak lah, bahkan halal lah mungkin itu. Ini pendapat saya bisa salah ya. Tapi yang jelas
Jangan sampai kemudian gara-gara pemerintah Indonesia belum siap dengan segala aturan dan perundang-undangannya, belum siap dengan segala regulasinya, yang kemudian mengatakan itu haram. Kalau seperti itu kondisinya, seharusnya yang dibenahi adalah regulasi, bukan halal haramnya. Kalau saya sampai ini masih berpikiran bahwa cryptocurrency itu masih halal.